Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali saya Bedu kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita semua, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, dalam setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Yang nanti akan dikaji bersama guru kita dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada AA Hilman. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat ayah? Alhamdulillah sehat walafiat. Wajah AA hari ini berbunga-bunga loh. Karena depan wajah saya ada bunga iya. ya. Pantesan. Jadi kelihatan berbunga-bunga ya. Ini ngalangin ini nih. Tapi Bang Bedu, cantiknya bunga di depan saya betul tetap kalah dengan cantiknya Bunda di depan saya. AA lihat ini wajah Bunda seperti calon bidadari surga. Mudah-mudahan ya Bunda ya, kita semua makin disayang sama Allah. Baik, kalau begitu ini calon bidadari surganya dari mana saja, A? Iya. Udah sapa ya, ya? Boleh. Sudah ada para calon bidadari surga dari Majelis Taklim Waridatul Quro Serang Banten, Majelis Taklim Al-Ihtihad Cikarang, Majelis Taklim Al-Munajat Cisaat Sukabumi, Majelis Taklim Al-Istiqomah Ciruas Serang Banten, Majelis Taklim Khairin Nisa Tangerang, Majelis Taklim Al-Azhariyah Cikarang, Majelis Taklim Al-Inayah Tangerang Selatan, Majelis Taklim Abdullah Depsos Cikarang Barat, Majelis Taklim Al-Ikhlas Parung Bogor. Assalamualaikum. Baik, siapa ya? Hai jamaah, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Menuju jannah. Bu. Bu. Hari ini Jalan Dakwah terasa sangat spesial karena bertepatan dengan lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, atau yang biasa kita sebut juga dengan Maulid Nabi, ya. Hari ini kita sebagai umat muslim diajak untuk mengenang sosok makhluk yang paling mulia, Rasulullah, dalam menegakkan agama Islam di muka bumi. Nah, Maulid bukan hanya sekedar perayaan ulang tahun, tapi juga momentum untuk mengenang bagaimana akhlak Nabi Muhammad yang sangat mulia agar bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau gitu langsung saja tanpa lama-lama yuk mari kita bersama Ahilman yang mendengarkan tausiah cermin cinta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mewarisi akhlak Rasulullah adalah amanah. Silakan A. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bunda, Bunda, siapa di sini yang cinta kepada Rasulullah? Angkat tangan, katakan saya. Siapa di sini yang rindu kepada Rasulullah? Angkat tangan, katakan saya. Siapa yang mau mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Siapa yang mau bertemu berjumpa dengan Rasulullah? Mau? Mau aja, mau banget. Cius? Mie apa? Bunda sayang, pemirsa BTV yang dirahmati Allah. Kalau kita bicara tentang Rasulullah Muhammad SAW, rasanya tak akan pernah cukup waktu dan masa untuk membicarakan sosok yang mulia ini. Betul? Kenapa? Begitu banyak kebaikannya, begitu sempurna kehidupannya, sehingga tak akan pernah lekang oleh waktu, tak cukup berpisah dengan masa. Karena setiap kebaikan yang beliau hadirkan adalah teladan terbaik dalam kehidupan. Betul? Nabi Muhammad SAW itu sosok yang sempurna, yang tidak ada noda dan tidak ada dosa. Sosok baginda Muhammad SAW itu adalah teladan terbaik yang akhlaknya paling baik, teladan terindah yang setiap kebaikannya jadi langkah yang mengantarkan berkah yang berlimpah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, kata Allah, ada dalam diri Nabi Muhammad SAW itu suri teladan terbaik. Betul? Saat beliau jadi anak yang terbaik. Saat beliau tumbuh dewasa, kemudian beliau menikah, beliau jadi suami yang terbaik. Saat beliau punya anak jadi ayah, beliau juga adalah ayah yang terbaik. Saat beliau memimpin perang, memimpin militer, maka beliau juga adalah pemimpin yang terbaik. Saat beliau berdakwah, maka beliau pun menjadi dai, pendakwah yang terbaik. Bahkan ketika beliau jadi seorang pebisnis, jadi seorang pengusaha, beliau pun pebisnis dan pengusaha yang terbaik. Maka wajar dalam ayat yang lain di surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbukti pekerti yang agung. Betul? Akhlaknya jadi teladan. Akhlaknya jadi cerminan yang membuat orang suka dan senang dengan dirinya. Maka kalau ada yang bertanya seperti apakah akhlak Nabi Muhammad itu, maka Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan akhlaknya baginda Nabi itu khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Jadi kalau mau melihat Al-Quran berjalan, lihatlah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hati ini selalu ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah kita terus istiqomah mengikuti sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, tepuk tangan untuk Ahilman.
Sekarang udah kasih kesempatan jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Mau saya? Jangan Bu. Ya, sebenarnya. Ibu, iya silakan. Ya, boleh Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rani dari Majelis Taklim Nurul Iman Ciampea Bogor. Ciampea Bogor, tepuk tangan untuk orang Ciampea Bogor. Curhat A. Iya Bunda. Pada waktu itu saya bersama suami berantem gara-gara hilangnya gunting kuku. Karena waktu itu suami saya mau menggunting kukunya sebelum sholat Jumat. Gunting kuku itu udah dicari kemana-mana tapi tetap tidak ditemukan. Tapi kukunya ada? Ada kukunya, ada kukunya. Aduh. Ada. Terus suami marah dan membentak saya. Gimana sih kamu? Dia bilang begitu. Naruh gunting kuku aja nggak becus. Saya kesel dong, dibentak begitu. Saya bilang, emangnya saya malaikat yang sempurna? Saya hanya manusia biasa yang suka lupa. Malah suami balik membentak. Kamu tuh ya kalau dikasih tahu sama suami suka melawan. Contoh akhlak istri Rasulullah yang penyabar kalau dimarahin suami. Saya bilang lagi, emangnya Rasulullah suka ngomel? Rasulullah itu penyabar, nggak kayak kamu suka ngomel. Pertanyaannya, salahkah sikap suami saya dan bagaimana caranya biar kami sama-sama bisa mencontoh akhlak penyabar Rasulullah dan istrinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya adalah, salahkah sikap suami saya yang ngomel ke ibu? Ibu nggak nanya, salahkah sikap ibu yang ngomelin suami gitu? Nggak nanya gitu. Jadi cukup suami aja yang ditanyain Bu ya. Oke, silakan dijawab Pak. Bunda. Kalau ada pertanyaan, Bunda sayang mau nggak punya suami seperti Rasulullah? Ngaca atuh. Ari Bunda udah kayak istri Nabi apa belum? Sama dibalikin. Suami mau punya istri kayak istri Nabi Muhammad? Mau. Suruh ngaca suami kita. Maka mohon maaf ya Bunda, rumah tangga yang baik itu rumah tangga yang saling, bukan yang saing. Rumah tangga yang saling mengerti, betul? Rumah tangga yang saling memahami, betul? Kita tuh sering kesel sama pasangan, pengennya marah dengan pasangan. Boleh gak sih marah itu? Jawabannya, kalau marah tanpa alasan tidak boleh. Malah sebaiknya cara marah yang terbaik itu kan ada caranya, ada seninya. Satu kali Nabi SAW itu pulang malam. Nabi itu kedinginan. Sampai rumah, Nabi disambut oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sambil Aisyah mengatakan seperti ini, wahai suamiku, maukah aku buatkan engkau secangkir teh manis hangat untuk menghangatkan tubuhmu yang kedinginan? Kata Nabi, iya Humairo. Nabi itu kalau manggil istrinya ada panggilan sayangnya. Iya Humairo yang berpipi kemerah-merahan. Ibu dipanggil apa sama suami? Ya istriku yang pipinya abu-abu bakso. Jadi kata Nabi, ya Humairo, boleh silahkan buatkan secangkir teh manis agar badanku lebih hangat daripada sebelumnya. Singkat cerita, Aisyah ke belakang. Sampai di belakang ambil cangkirnya, ambil tehnya.
Pas mau ambil gula, lampunya padam. Yang keambil bukan gula, tapi yang keambil malah garam. Diaduklah garam itu dengan teh tadi, disuguhkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Judulnya teh apa? Judulnya teh manis. Yang datang teh asin. Aa mau tanya, kalau suami ibu judulnya teh manis, yang datang teh asin, kira-kira marah apa enggak? Marah aja, marah banget. Suami siapa itu? Mohon maaf, mungkin kalau Bang Bedu, mungkin kalau AA, mungkin kesel, marah, manusiawi. Betul? Yuk kita belajar. AA, seperti apa sikap Nabi ketika itu? Dikasih teh manis rasanya, diminum sama Nabi set. Apa rasanya? Asin. Dalam riwayat ada dua sikap Nabi. Sikap yang pertama, Nabi bilang begini, diminum set. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, sungguh nikmat teh yang kau buatkan malam ini. Aisyah dipuji sebagai istri, senang atau tidak? Kata Aisyah, enak ya Rasul, enak. Terus, tapi sayang Aisyah, apa? Tapi sayang, aku sudah lama tidak pernah minum teh berdua dengan istriku. Maukah malam ini engkau minum teh berdua denganku? Aisyah digituin, senang apa enggak? Diambil tehnya, rasanya apa? Asin. Ketika tahunya asin, disimpan oleh Aisyah. Kemudian Aisyah bilang, ya Rasul, mohon maaf, tadi aku mau ambil gula, yang keambil garam. Kata Nabi, gak usah minta maaf. Diangkat kepalanya, dicium keningnya, dicium. Kenapa? Kata Nabi, kalau engkau tidak salah meletakkan gula dan garam, malam ini mungkin aku tak mencium keningmu yang manis itu. Riwayat yang kedua apa? Sama Nabi diminum semua tehnya. Aisyah cemberut. Karena Nabi itu kalau minum pasti membagi untuk siapa? Istrinya. Tapi malam itu diminum semuanya, habis tehnya. Kata Aisyah, kenapa ya Rasul? Kata Nabi, istriku, tadi teh ini rasanya apa? Asin. Aku tidak mau bibirmu yang manis itu ternoda dengan teh yang asin. Romantis. Itu mah sikapnya Nabi Muhammad. Bukan suami ibu, bukan. Tapi maksud AA, belajarlah. Sebenarnya Nabi itu kan ada keselnya, tapi cara Nabi mengungkapkan perasaan itu dengan rasa cinta yang begitu dalam. Betul? Iya. Maka wahai suami, kalau sedang kesel sama pasanganmu, coba ingat rasa cintamu kepada istrimu, agar tidak ada kemarahan dan kekasaran yang kau sampaikan kepada istrimu. Tepuk tangan buat ibu yang sudah bertanya. Tapi ya, contohnya belum dapat contoh nih. Seandainya suaminya nyari gunting kuku nggak nemu, sabarnya seperti apa yang harus kita ikuti Rasulullah. Ini nyari sebagai suami nyari gunting kuku nggak ketemu nih, nanya ke istrinya. Iya. Mah, mana sih gunting kuku? Nah, udah marah tuh, cari aja udah marah. Nggak sabar. Ini suami ibu yang kayak gini nih. Ibu. Ini kan contoh suami ibu. Supaya sabar. Yang bener seperti gini. Rasulullah gimana? Bunda. Iya. Ini kuku ayatnya udah panjang. Makanya digunting dong. Boleh nggak potongin tangan ayah? Bunda, boleh nggak dicariin gunting kuku di mana ya? Oh maaf, ayah, Bunda lupa. Oh. Di mana gunting kukunya hilang aja. Emang Bunda udah pelupa, udah tua Bunda ya, ada tua. Jangan sabar. Nggak gampang jadi sabar itu ya. Memang gitu ya. Jadi yang penting adalah bagaimana melatih kesabaran ya. Oke. Baik, setelah ini kita balik lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.